skolastik persiapan untuk TPS-nya LPDP yang tahap 2 di tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, kita perlu tahu apa sih tes bakat skolastik itu ya. Karena ini hampir sama sebenarnya dengan TPA ya, cuman isinya sedikit berbeda. Gitu. Nah, tes bakat skolastik sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian ya kalau di LPDP. Yang pertama ada namanya verbal, nah, terus yang kedua ada numerik, dan yang ketiga baru pemecahan masalah kayak gitu. Dan porsinya semuanya itu berbeda-beda. Ya, yang paling banyak itu memang numerik. Nah, kebetulan malam hari ini kita belajarnya yang numerik kayak gitu. Jadi teman-teman diusahakan kalau karena numerik ini kan porsinya banyak ya, paling tidak memahami dengan benar apa aja sih yang ada di numerik itu dan trik-triknya seperti apa kayak gitu ya. Nah, di sini tes bakat skolastik itu sebenarnya ada 60 soal ya. Yang 23 soal itu adalah verbal. Mungkin teman-teman sebagian kemarin ada yang sudah ikut kelas sama kakak-kakak yang lain ya, kalau materi verbal. Nah, kemudian 25 soalnya adalah kuantitatif, yang seperti malam ini akan kita pelajari. Dan bagian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Gitu. Nah, Hmm, penalaran kuantitatif sebenarnya kenapa sih kok perlu ada penalaran kuantitatif di dalam skolastik ya? Nah, kita dalam hal skolastik, tes akademik itu pasti tidak terlepas dari hal-hal yang berbau angka gitu ya. Bahkan ketika mungkin teman-teman sebagian di sini dulu ada yang pernah ikut tes masuk perguruan tinggi yang dulu namanya SBMPTN ya. Kalau sekarang mungkin beda. Nah, itu juga ada yang tesnya itu numerik, berbau-bau matematika, berbau-bau angka kayak gitu. Nah, di sini juga sama, di skolastik juga sebenarnya untuk menilai kemampuan akademik kita di perihal angka atau numerik gitu ya. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwa kuantitatif kuantitatif ini, penalaran kuantitatif ini jumlah soalnya adalah 25 soal dan waktunya 40 menit. Jadi setiap bagian itu memiliki waktu sendiri-sendiri. Nah, kuantitatif itu 40 menit kayak gitu ya. Sehingga 40 menit dengan jumlah soal 25 ya, sehingga dikira-kira satu soalnya itu sekitar 1,5 menit. Jadi teman-teman punya waktu sekitar 1,5 menit ya untuk mengerjakan satu soal. Seperti itu. Kalau untuk passing grade dan sebagainya, sebenarnya itu setiap tahunnya itu kemungkinannya berbeda-beda begitu ya. Karena tahun-tahun kemarin dan juga batch yang kemarin itu berbeda. Mungkin nanti teman-teman lebih jelasnya bisa dilihat di buku panduan aja ya. Karena kalau saya sampaikan di sini belum tentu seperti itu gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca-bacanya di buku panduan LPDP aja. Nah, kemudian apa aja sih yang ada di dalam TPS kuantitatif? Ya, kalau tadi kan kita bahasnya secara umum ya, kuantitatif itu yang berkaitan dengan angka atau numerik. Tapi di dalamnya ada lagi ternyata berisi bagian-bagian lagi ya. Yang pertama ada deret bilangan ya. Seperti yang udah kita pelajari dulu sederhana ketika di SM, SMP ya. SMP itu sudah ada deret bilangan. Kemudian ada aritmetika dan aljabar dan juga kecukupan data. Nah, kalau untuk deret bilangan sendiri, ini seperti pada umumnya ya. Jadi kita di situ disediakan kumpulan bilangan, kumpulan angka-angka kayak gitu. Dan kita harus mencari polanya itu seperti apa, ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua aritmetika dan aljabar, ini isinya matematika dasar ya. Jadi kayak perhitungan ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Tapi nanti di aritmetika dan aljabar ini juga dikombinasikan dengan beberapa kasus ya, seperti yang ada di kehidupan sehari-hari, bisa jadi nanti menghitung apa namanya kecepatan, kemudian laba rugi dan sebagainya, itu juga bisa pakai aritmetika dan aljabar. Untuk jumlah soalnya sama ya dengan yang deret bilangan tadi yaitu 8 soal. Kemudian untuk yang terakhir adalah kecukupan data. Nah, kecukupan data ini nanti akan ada 2 pernyataan yang disediakan gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman cukup mengamati apakah pernyataan itu
bisa menjawab apa yang dipertanyakan dalam soal begitu. Apakah cuma satu aja, apakah yang pertama, apakah yang kedua, atau mungkin dua-duanya dari pernyataan yang disediakan. Gitu. Nah, jumlah soal untuk kecukupan data ini lebih banyak, yaitu 9 soal. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira bentuk TBS-nya seperti apa, isinya apa ya, khususnya yang penalaran kuantitatif. Jadi isinya 3 bagian ini dengan jumlah soal yang sudah ditentukan. Dan di sini ya 8, 8, dan juga 9. Kita sekarang mengawali dulu. Yang pertama adalah barisan bilangan ya tadi. Nah, jadi barisan bilangan yang seperti saya bilang tadi, itu isinya nanti adalah angka-angka dan kita harus mencari pola. Jadi polanya itu nanti bermacam-macam. Nah, teman-teman harus memahami pola apa aja nanti yang ada di dalam barisan bilangan, kayak gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, di sini saya punya bilangan -1, Kak, mohon 1. maaf, maaf mau potong ya. Ini emang slide-nya nggak jalan ya, kayak. Oh, bentar Kak. Hmm, sebentar ya. Slide saya masih di halaman awal ya Kak ya? Ini udah di halaman 3, tadi masih di awal. Apakah sudah jalan Kak? Ada di slide ketiga ya, Kak. Sebentar ya. Coba saya ulangi lagi ya Kak. Udah, Kak. Ya, oke. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang salah ataupun kurang nanti bisa langsung diingatkan seperti Kak Nabila tadi ya. Saya lanjutkan lagi. Tadi kita masih nyampe di bagian yang pertama dari penalaran kuantitatif yaitu em, barisan bilangan ya. Jadi saya tadi sempat bilang bahwa barisan bilangan itu nantinya berisi kumpulan bilangan-bilangan yang membentuk pola. Nah, tugas kita di sini adalah mencari pola tersebut, polanya seperti apa, ya. Jadi polanya nanti akan bermacam-macam, ya. Maka kita harus memahami berbagai macam pola tersebut dan mengenali seperti apa karakteristiknya. Begitu. Nah, sebagai contoh di sini saya punya bilangan -1, 1, 3, 5, 7, 9. Ya. Nah, kalau di sini kita amatin ya, antar bilangan dari yang baris satu, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya, itu memiliki pola. Dari -1 ke 1, ketiga, kelima, ketujuh, ke 9. Nah, kira-kira itu polanya seperti apa? Berjalannya bagaimana? Nah, kalau kita amati lagi ya, -1 ke 1 itu harus ditambah 2 plus 2 ya. Satu ke 3 juga plus 2. 3 ke 5 juga plus 7 dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu yang namanya pola ya. Itu sebagai contoh aja. Tapi nanti soalnya juga tidak sesederhana sederhana ini ya. Nanti akan lebih bervariasi lagi. Nah, ini contoh yang kedua juga sama, ada -4 dan sebagainya, begitu. Nah, nanti kita mengamati pola dari baris bilangan tersebut. Sebenarnya yang ditanyakan itu tidak tidak melulu yang di belakang ya, artinya eh, apa namanya, tidak melulu angka terakhirnya yang ditanyakan. Bisa jadi angka yang di tengah itu berapa, kayak gitu. Seperti yang ada di contoh kedua ini ya. Makanya kita harus memahami pola itu tadi, gitu. Nah, kalau di TBS-nya LPB itu cenderung lebih ke angka-angka ya. Barisan bilangannya itu ke angka-angka. Kan ada juga kalau di TPA itu ada yang pakai huruf ya. Tapi kalau di LPDP ini lebih cenderung ke angka-angka. Jadi kita fokusnya ke angka-angka, barisan bilangan ya. Namanya juga barisan bilangan. Tuh. Kemudian kita menginjak ke variasi pola. Seperti yang saya bilang tadi bahwa pola dari barisan bilangan itu nantinya akan sangat
bermacam-macam. Yang pertama, ada namanya pola Fibonacci ya. Nah, mungkin sebagian sudah pernah mendengar pola Fibonacci itu apa ya. Jadi pola Fibonacci itu adalah pola yang angkanya itu adalah hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya ya. Jadi angka selanjutnya itu merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Sebagai contohnya saya punya angka 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya gitu. Kita sekarang mengamati bilangan 3 di angka 3. Nah, 3 ini merupakan penjumlahan dari 2 ditambah 1 dari dua angka sebelumnya. 5 juga Hmm. begitu ya. 5 ini Ada merupakan udangnya, uh, makanya mahal. hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya, yaitu 2 dan juga 3. 8 juga begitu, hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 3 ditambah sama 5. Gitu, dan seterusnya. Itu namanya pola Fibonacci. Nah, ini masih sederhana ya polanya ya. Jadi polanya cukup teman-teman memahami bahwa, oh ini tambahan kayak gitu ya, diingat-ingat. Jadi penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Yang kedua, ada pola penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian tetap, artinya dengan bilangan yang tetap ya. Di sini saya punya contoh ada bilangan 2, 6, 10 ya, titik-titik, 18, 22 dan 26. Nah, polanya adalah ditambah 4. Jadi setiap bilangan itu ditambah dengan 4. 2 ditambah 4 adalah 6. 6 ditambah 4 adalah 10. 10 ditambah 4 adalah 14. 14 ditambah 4 adalah 18 dan seterusnya seperti itu. Jadi pola ditambah 4 itu tetap sampai barisan seterusnya. Ya. Yang bawah juga sama. Nah, tapi ini polanya adalah perkalian ya. 4. Bilangan pertamanya ada 4. Bilangan kedua adalah 8. Nah, merupakan 4 dikali dengan polanya yaitu dikali 2 ya. 4 kali 2, 8. Kemudian 16 ini juga begitu. Pola dari bilangan sebelumnya 8 dikali dengan perkalian yang tetap tadi ya. 2. 8 kali 2, 16. Dan seterusnya seperti itu. Intinya bilangannya tetap ya. Kemudian yang ketiga ada Yang pola yang bilangan apa yang ganjil. dekatnya UI mau tanya, jadi Pola nggak bilangan besok ganjil soalnya dia dengan ngosongin jadwal. pengurangan atau pertambahan yang tetap. Nah, di sini adalah syaratnya harus bilangan ganjil. Ya, sebagai contoh saya punya bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, 1 dengan 3, nah ini kan selisihnya 2 ya. 5 dengan 3 selisihnya juga 2. 7 dengan 5 selisihnya 2. 9 dengan 7 selisihnya 2. 11 dengan 9 selisihnya juga 2. Jadi semua selisihnya 2. Ya, tetapi polanya adalah semua bilangannya ganjil. Yang bawah juga begitu. 21 dengan 7 selisihnya 4. 17 dengan 13 selisihnya 4. 13 dengan 9 selisihnya juga 4. Nah, semuanya bilangannya ganjil, selisihnya sama. Tetapi tidak selalu selisih ya. Bisa juga nanti penjumlahan kayak gitu. Tapi bilangannya adalah tetap dan juga bilangannya apa namanya bilangan barisannya itu adalah ganjil. Sekarang pola yang keempat, kebalikannya, yaitu pola bilangan genap dengan pengurangan atau penjumlahan tetap. Nah, ini kebalikannya yang nomor 3 tadi ya. Di sini saya punya contoh bilangan ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan sebagainya. 2 dengan 4 selisihnya 2. Jadi 2 plus 2 nanti. 2 plus 2 ada 4. 4 plus 2 ada 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 2, 10, dan sebagainya seperti itu. Jadi polanya tetap ditambah 2 semuanya. Dan di sini semua barisan bilangannya itu adalah genap ya. Jadi tidak boleh ada yang ganjil, semua genap. Yang contoh kedua juga begitu ya, ada 28, kemudian 24, 20, 16 dan sebagainya. Kalau yang contoh pertama ini adalah dijumlahkan dengan 2 semuanya ya. Jadi polanya adalah pola penjumlahan bilangan 2. Kalau yang bawah, pola pengurangan dengan bilangan 4. 28 dikurangi 4, 24. 24 dikurangi 4, 20.
20 12, dan seterusnya seperti itu. Ya, dikurangi atau ditambah dengan bilangan yang tetap. Kemudian pola yang selanjutnya ada pola datar. Mohon maaf ya, ini harusnya nomornya itu kelanjutannya yang tadi, jadi nomor 5. Tapi ini saya kayaknya tadi lupa mengganti ya. Jadi dianggap aja 5 lanjutannya yang tadi. Selanjutnya ada pola datar. Nah, pola datar ini polanya adalah sama, berulang-ulang ya. 5, di sini saya punya contoh ada bilangan 5, 25, 21, 105, 101, 505, dan sebagainya. Bilangan yang pertama adalah 5. Bilangan yang kedua adalah 25. Ya. 5 ke 25 itu bisa aja. Kemungkinannya bisa ditambah 20. Ya. Atau juga bisa 5 dikali 5 juga bisa. Ya. Mungkin nanti teman-teman juga sambil mengamati ya, gimana perubahan dari bilangan satu ke bilangan lainnya, itu seperti apa kenaikannya. Kalau kenaikannya itu terlalu jauh, nah kemungkinan besar berarti dia dikali. Tapi kalau kenaikannya itu tidak terlalu jauh ya, bisa jadi dia ditambah atau dijumlah gitu ya. Nah, jadi kita makainya yang 5 dikali 5 dulu. Jadi 25. 25 ke 21 kemungkinan karena ini turun ya, kemungkinan berarti memang dikurangi ya. Kalau dibagikan tidak mungkin karena dia terlalu dekat jaraknya. 25 ke 21 artinya berarti berkurang berapa? 4 gitu ya. 21 ke 105. Ini berarti kemungkinan apa ya? Karena terlalu jauh. Berarti kemungkinan dikali. Nah, 21 dikali berapa? Ada 105. Dikali 5 ternyata. Jadi berulang dari yang tadi, dikali 5 lagi. 105 ke 101. Nah, ini turun lagi ya. Tapi turunnya tidak terlalu jauh. Jadi kemungkinannya adalah selisih dikurangi. Dikurangi berapa? 105 ke 101? 4. Ya. Jadi ternyata polanya itu berulang. Ya, polanya datar-datar aja. Jadi setelah dikali 5, dikurang 4, dikali 5, dikurang 4, kali 5, kurang 4, kayak gitu seterusnya. Itu ya. Jadi harus mengerti trik-trik perubahan dari bilangan satu ke bilangan lainnya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pola campur. Artinya campur berarti di sini operasinya campur-campur ya, tapi dia tetap kenaikan dari polanya itu teratur ya. Kalau yang tadi kan, kalau yang pola datar tuh memang ya campur juga ya, karena memang ada perkalian, ada pengurangan. Tetapi dia kan membentuk pengulangan yang sama ya, 5 4 5 4 artinya dia datar, pengulangannya datar. Tapi kalau pola campur, di sini nanti operasinya itu campur-campur ya. Di sini saya punya contoh ada bilangan 1, 5, 9, 3, 1, dan 1. Nah, jadi kita mengamati dari perubahan bilangan 1 ke 5. 1 ke 5 ini bisa jadi ditambah 4 atau bisa jadi juga 1 dikali 5. Nah, teman-teman kalau mungkin berpikirnya bisa dua kemungkinan itu, nggak apa-apa, dicatat aja dua kemungkinan itu ya. Kemudian 5 ke 9. 5 ke 9 ini kalau dikali kan tidak mungkin, tidak bisa ya. Berarti ditambah. 5 ditambah berapa? Tambah 4. Ya. 9 ke 3 ini bisa dibagi 3 atau dikurang 6 juga bisa ya. Nah, ditulis dua-duanya juga nggak apa-apa tuh ya. Kemudian 3 ke 1, 3 ke 1 ini bisa jadi dikurangi 2 atau dibagi 3 juga bisa. Nah, 1 ke 1 ini dikali 1 juga bisa, ya dibagi 1 juga bisa gitu. Nah, nanti teman-teman dari beberapa kemungkinan yang tadi diperoleh itu, kalau misalkan masih kurang yakin gitu ya, bisa bisa ditulis semuanya kayak tadi yang saya bilang, dan kemudian dipilih, oh ternyata yang membentuk pola adalah ini, 5 4 3 2 1 ternyata kayak gitu ya. Dan polanya adalah operasinya campuran. Jadi setelah dikali 5 ya, 1 dikali 5, 5, 5-nya ditambah 4, 9, 9-nya dikurangi 2, 3. Nah, tiganya, kebalik ya, 9-nya dibagi 3 ada 3, 3-nya dikurang 2 ada 1, satunya dikali 1, 1. Jadi membentuk pola. Artinya pola kan berarti dia itu teratur ya, perubahan bilangannya itu teratur. Jadi tidak sembarang ya, habis habis ditambah 4, dikali 6, ditambah 10, kayak gitu kan berarti tidak teratur, tidak membentuk pola ya. Artinya kita berarti mencari pola yang memungkinkan.
pola yang teratur seperti apa gitu. Yang selanjutnya adalah pola bilangan prima. Nah, ini sebenarnya menurut saya yang paling mudah untuk diingat ya, karena memang di sini kata kuncinya adalah bilangan prima. Berarti teman-teman harus setidaknya tahu dan paham, hafal apa aja bilangan prima itu. Bilangan prima adalah bilangan yang, ada yang tahu bilangan prima itu bilangan yang seperti apa? Teman-teman ada yang tahukah bilangan prima itu bilangan yang apa? Yang bagaimana? Oke, bilangan prima ya. Jadi kita mengingat lagi dulu pelajaran pas masih SD ya. Kalau ada pelajaran FPB, KPK itu pasti ada bilangan prima. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang bisa dibagi bilangan itu sendiri dan satu ya. Jadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Dan ini cukup masih mudah ya. Kalau pola selanjutnya ada pola pangkat tetap. Ini juga masih bisa untuk apa namanya, relatif masih ingat, apa, mudah untuk diingat kayak gitu ya. Karena memang polanya adalah pangkat tetap. Jadi artinya pangkat tetap itu adalah satu pangkat satu. Ya, satu pangkat satu berapa? Satu. Kemudian bilangan yang kedua adalah dua pangkat dua. Dua pangkat dua, empat. Bilangan yang ketiga adalah tiga pangkat tiga, sembilan. Selanjutnya adalah 4 pangkat 4, 16. Berikutnya 5 pangkat 5. Eh, 5 pangkat 2. Ada 5, 25 ya. Mohon maaf, ini pangkat tetap, jadi tadi saya berbicaranya salah ya. Satu pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Ya. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 3, 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. 8 pangkat 2, 64, dan seterusnya seperti itu. Jadi pangkatnya itu tetap. Pangkatnya 2, ya tetap 2. Pangkatnya 3, ya tetap 3. Tergantung dari uh, baris, apa namanya, bilangannya. Gitu ya. Makanya di sini teman-teman harus paham ya, matematika dasar seperti apa perkalian, terutama perkalian, perpangkatan itu. Kalau 2 pangkat 2 berapa, 2 pangkat 3 berapa, 6 pangkat 3 berapa, itu harus paham dan mengerti gimana perubahannya ya. Karena ini itu kita sebenarnya sudah bersinggungan dengan matematika sudah sejak kecil ya, masih SD. Kelas 1 SD itu sudah ada pelajaran matematika. Jadi teman-teman cukup mengingat-ingat dulu seperti apa ketika menghafalkan perkalian, bilangan berpangkat, kayak gitu. Itu karena juga memungkinkan muncul di TPS nanti, khususnya di eh, yang kuantitatif ya. Mungkin aja kayak gitu kan. Kalau teman-teman di sini udah paham dan hafal kan lebih akan membantu ya dan mempercepat juga. Selanjutnya ada pola loncat bilangan. Nah, pola loncat bilangan ini uh, uh, saya punya contoh, ada angka 100, kemudian ada 2. Nah, 100 kedua ini kan pengurangannya tuh sangat banyak banget ya. Jadi ada banyak kemungkinan juga. 2 ke 90 juga, 90 ke 4, 4 ke 80. Jadi loncatnya itu banyak banget ya, dari 102, 90, 4, 80, 8, 70, 16, dan seterusnya. Nah, kalau memahami pola yang seperti ini, tidak selalu ya kita memiliki apa namanya, barisan bilangan itu selalu arahnya, jalannya satu-satu. Dari 100 ke 2 seperti apa, 2 ke 90 seperti apa, 90 ke 4 seperti apa. Tidak selalu loncat satu-satu seperti itu. Ya, kita juga perlu untuk memperhatikan kalau loncat 2 bagaimana ya? Kalau loncat 3 bagaimana ya? Apakah dia memungkinkan membentuk pola gitu. Nah, kita sekarang coba dulu lihat ya. Dari loncat satu kan jaraknya itu terlalu jauh banget dan ada banyak kemungkinan ya. Maka kita coba loncat kedua deh. 100 ke 90, 90 ke 80, 80 ke 70. Oh, ternyata kayaknya membentuk pola deh ya. Jadi bisa tuh kita loncatin dua. 100 ke 90 berarti minus 10 ya. 90 ke 80 juga minus 10. 80 ke 70 juga minus 10. Artinya bilangan yang
pertama dengan ketiga dan keenam dengan kesembilan dan seterusnya itu minusnya minus 10. Kita coba lagi lihat dari bilangan yang kedua, yang dua ini ya, dan juga sama diloncatin dua bilangan. Jadi 2 ke 4, 4 ke 8. Nah, ternyata dari sini ya, 2 ke 4. Nah, 2 ke 4 ini artinya 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 juga bisa. Ya. Terus ternyata di sini ada 8. Nah, 8 ini bisa juga 2 kali 4. Bisa juga 2 pangkat 3. Nah, ternyata yang paling memungkinkan adalah 2 pangkat 3. Karena kalau dari 2 ke 4 ini adalah 2 pangkat 2 ya. Jadi kalau 4 ke 8, hmm, eh, mohon maaf, kembali ya, teman-teman. Jadi dari 2 ke 4 ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, 2 kali 2, mohon maaf, 2 kali 2. Kemudian dari 4 ke 8 ini bisa jadi 4 dikali 2. Jadi perkaliannya tetap ya. Kayak yang bawah ini sudah saya pecah ya. Jadi ada 2 baris 100, 90, 80, 70 yang tadi. Dan juga 2, 4, kemudian 6, 8. Oh, ini 6-nya yang di bawah tipe ya. Yang betul adalah yang soal di atas. Jadi 6-nya dianggap tidak ada. Ya, 6 tidak ada. Langsung 8 dan 16. Tetapi polanya di sini ada dua. Yang satu tadi minus 10. Yang pola kedua adalah dikali 2. Jadi 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. 8 kali 2, 16. Seperti itu. Sehingga kalau kita misalkan menentukan bilangan setelah 16, berarti kemungkinan bilangannya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 32 kah? 32 kah? Kalau setelah 16, artinya kan berarti dia terusannya 70 ya, karena tadi kita loncat 2 ya. Berarti 70 minus 1. Ya, berarti angka setelah 16 adalah 60. Kayak gitu. Baru setelah 60, baru 32. Ya, oke. Oh, Kak Dita Indra. Tadi saya baru buka ini ya, buka message ya. Jadi mohon maaf Kak Dita Indra. Kalau yang pola campur selanjutnya itu gimana? Balik ke dikurangi 2 atau gimana? Tadi pola campur itu di atas ya. Pola campur. Bentar. Oh ini. Pola campur. Bentar ya Kak. Bentar ya. Pola campur selanjutnya di mana? Balik dikurangi 2 atau gimana? Kalau yang selanjutnya kan memang sudah habis Kak ya. Jadi yang satu, satu nanti balik lagi ke pola yang awal. Jadi dikali 5, dikali 4, ditambah 4, dibagi 3 lagi. Jadi polanya itu berulang-ulang kayak gitu ya. Karena di sini sudah mentok satu. Oke, gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi yang pola loncat bilangan sudah, sekarang kita ke pola selanjutnya, pola bertingkat. Nah, di sini ada kata-kata bertingkat. Artinya bertingkat berarti lebih dari satu ya. Di sini saya punya contoh, ada bilangan 7, ya, ada 7, kemudian ada 8, ada 14, ada 29, dan ada 57. Kemudian ada titik-titik ya. Dari 7 ke 8, kira-kira dia naiknya cuma satu ya, berarti kemungkinan ditambah satu kemungkinan. 8 ke 14 juga. Ini naiknya lumayan banyak sih, tapi tidak banyak, tidak sampai untuk dikali dua ya. 18 dikali dua tidak sampai. Berarti kemungkinan ditambah. 14 ke 29 juga bisa jadi dikali dua ditambah satu ya. 14 kali dua tambah satu bisa juga. Nah, tapi kalau kita mau meneruskan pola yang sebelumnya ya, yaitu penjumlahan semuanya ini,
maka bisa juga ditambah 15. Jadi 14 ditambah 15, 29. 57 ditambah eh, 29 ya, ditambah juga dengan 28. Karena yang sebelumnya, yang tiga ini tadi sudah penjumlahan semua ya, jadi kemungkinan selanjutnya adalah penjumlahan juga. Kita harus ingat bahwa polanya adalah bertingkat. Artinya kita tidak bisa langsung menemukan dari satu analisa. Kayak 7 ke 14, oh berarti 7 dikali 2. Nanti ini ke sini menemukan pola. Jadi yang namanya bertingkat itu nanti kita mencari pola lagi dari pola yang sebelumnya sudah kita cari ya. Kayak ini ya. 7 ke 8 tadi kan ditambah 1. 8 ke 14 tambah 6. 14 ke 29 ditambah 15. 29 ke 57 ditambah 28. Nah, kita harus mencari pola lagi dari yang penambahnya itu tadi ya. Jadi 1 ke 6, 6 ke 15, 15 ke 28. Dicari lagi seperti apa polanya. Kayak gitu. Ternyata setelah dicari lagi adalah 1 ke 6 kemungkinan 1 dikali 6 bisa. 1 ditambah 5 juga bisa ya. Kita save dulu dua tadi ya. 16 kali 6 ke 15 juga bisa, di 6 dikali 2 ditambah 3 juga bisa ya. Atau tambah 9 juga bisa. 15 ke 28 eh, bikin dikali 2 ya. Karena tidak nutut 30 harusnya. Nah, jadi kemungkinannya adalah ditambah ya. Kemudian dari beberapa kemungkinan tadi dicari lagi. Oh, ternyata yang memungkinkan adalah penjumlahan ya. Ternyata ditambah 5 yang bilangan tadi, kemudian ditambah 9 dan ditambah 13. Kemudian kita cari lagi. Nah, karena memang bertingkat. Baru setelah kita cari menemukan pola yang sama, yaitu ternyata ujung-ujungnya adalah uh, begini polanya. Ya. Jadi bertingkat. Arti tingkat teman-teman harus mencari tingkat apa polanya itu lebih dari satu gitu ya. Jadi setelah dicari, dicari lagi beranak ya polanya tuh. Kemudian pola berikutnya adalah yang terakhir distraksi ya. Nah, kalau distraksi ini sebenarnya agak berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu teratur gitu ya, loncat satu, loncat dua dan sebagainya. Kalau distraksi ini agak berbeda. Jadi namanya distraksi berarti ada pendistraksinya tuh. Nah, kita harus mencari siapa pendistraksinya itu. Ya. Di sini kalau kita amati ada contoh bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata tidak urut ya. Setelah 5 kok 4 lagi. Kok 7, kok 8, kok 5. Aneh bin ajaib gitu ya. Nah, makanya kita perlu untuk menentukan siapa yang mendistraksi dan siapa yang terdistraksi. Kita perhatikan dulu. Di sini ternyata ada 1, 2, terus ada 3, ada 4, 5, ada 4, ada 7, 8, ada 5. Kira-kira di sini tadi kayaknya ada yang berurutan deh ya, ada yang saling berurutan. Ada 1, 2, ada 4, 5, ada juga sebenarnya 3, 4 ya. Ada 4, 5, terus ada 7, 8, kayak gitu. Oke lah, kita pilih dulu deh yang berurutan tadi. Ada 1, 2, 3, 4 juga bisa, 4, 5, kemudian 7, 8. Ternyata ada itu. Terus ternyata di tengah-tengahnya kalau misalkan kita amati lagi, ada yang berurutan juga tuh. Ada 3, ada 4, ada 5 ya. Ternyata bilangan yang berurutan tadi itu dipisahkan lagi oleh angka pendistraksinya ya. Sekilas memang dia kelihatan saling berurutan juga, tetapi di sini dia itu cuman pendistraksi ya. Jadi dia itu mengecoh kita supaya seolah-olah terlihat berurutan juga kayak gitu. Jadi untuk pola distraksi ini yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari polanya. Polanya seperti apa? Apakah dia dari bilangan 1 ke 2 ini penjumlahan, pembagian, perkalian, atau pertambah atau pengurangan ya. Kemudian dan menentukan siapa yang terdistraksi dan siapa pendistraksinya kayak gitu. Kemudian setelah setelah sudah ditemukan siapa yang terdistraksi dan pendistraksinya, kita bisa menentukan pola utama. Yang namanya pola utama adalah yang terdistraksi. Jadi yang memang jelas-jelas membentuk pola ya. Jadi tadi kita sudah menemukan polanya yang berurutan tadi ada 1, 2, ada 4, 5, dan ada 7, 8 gitu ya. Jadi dia adalah sebagai pola utamanya ini.
Kemudian yang ketiga adalah tentukan distraksinya. Siapa tadi yang mengecoh, siapa yang mendistraksi, kayak gitu ya. Kalau kita amati, setelah kita cari dari pola utamanya, kita menemukan ada bilangan yang aneh di sini. Ngapain ini tiga di sini mengganggu ya? Nyempil di sini, padahal dia tidak berurutan, tidak mempengaruhi pola ini, ya. Cuman mengganggu aja. Dan ada empat, ada lima, kayak gitu. Jadi kita sudah bisa menemukan distraksinya ternyata adalah yang lingkaran merah ini. 3, 4, dan 5. Jadi menurut teman-teman kira-kira angka setelah 5 ini jawabannya berapa? Ada yang tahu? Angka setelah 5? Angka setelah 5 ada 9, 10. Coba kita perhatikan lagi ya. Berarti angka setelah 5 ini adalah harusnya yang berurutan juga ya. Karena apa namanya yang sebelumnya itu juga berurutan ya. Cuman kita harus perhatikan dulu nih, berurutannya apakah berurut banget dari satu ke dua, terus 4, 5, 7, 8. Dari 2 ke 4 ternyata ada bilangan yang hilang. Berapa? 3 ya. Tiganya tidak ada. Di sini tiga ini bukan pola ya, bukan pola utama ya, tapi dia pendistraksi. Jadi ini tidak berurutan. Satu, dua, empat, lima, berarti kan tiganya hilang. Tujuh, delapan juga begitu. Dari empat, lima, tujuh, delapan. Enamnya hilang. Tapi di sini tidak mungkin setelah tujuh, delapan, sembilan, sepuluh tidak ya. Jadi sembilannya harus hilang juga. Tujuh, delapan, sepuluh, sebelas ya. Oke, sudah betul ya teman-teman sebagian besar wis. Oke, sekarang kita menginjak ke sini. Nah, jawabannya 10 dan 11 ya. Oke, sekarang kita ke tips dan trik. Sebenarnya untuk materi ini kan saya bilang tadi sudah pernah kita pelajari ketika sekolah dulu ya. Tapi mungkin ya lupa, orang saya dulu pas waktu apa namanya mau TBS itu juga masih belajar banget ya, beli buku, ikut tryout dan sebagainya gitu. Karena memang ya kita butuh untuk belajar lagi dan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Untuk tips dan trik mengerjakan barisan bilangan adalah yang pertama, teman-teman harus memahami polanya dan mengamati pola yang memungkinkan. Seperti yang saya bilang tadi, perubahan dari bilangan satu ke bilangan berikutnya itu seperti apa? Naiknya apakah jauh? Penurunannya apakah jauh atau tidak? Dan kemungkinannya seperti apa? Kalau naiknya terlalu jauh, berarti mungkin dikali, ya. Tapi kalau kenaikannya tidak terlalu jauh, mungkin ditambah. Kalau penurunannya dekat, ya penurunannya tidak jauh, berarti mungkin dikurangi. Tapi kalau penurunannya jauh, mungkin juga dibagi. Jadi ada beberapa kemungkinan, ya. Tetapi teman-teman harus bisa mengamati pola itu tadi, ya. Kan biasanya kelihatan kalau dari eh, misalkan teman-teman udah hafal nih perkalian pembagian itu udah hafal, ya, untuk bilangan-bilangan yang memang bisa kita jangkau ya. Kalau dari bilangan satu ke dua, oh seperti ini. Kita melirik nih bilangan tiga ke empat, empat ke lima. Oh kayaknya pembagian deh, kayaknya perkalian deh. Biasanya tuh sudah otomatis seperti itu ya. Kalau kita apa namanya sudah hafal perkalian dan pembagian bilangan-bilangan, misalkan 1 sampai 10 lah ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah perhatikan apakah angkanya semakin meningkat atau menurun. Yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi karena peningkatan dan penurunan uh, satu angka ke angka lainnya itu berhubungan dengan operasinya seperti apa. Apakah penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Atau bisa juga kayak perpangkatan gitu ya. Atau bisa juga dengan dikalikan dengan bilangan tetap, kemudian ditambah lagi juga bisa ya. Jadi eh, banyak kemungkinannya. Ini yang ketiga ini sangat penting juga ya. Teman-teman harus memperbanyak latihan dan menggunakan waktu. Catatannya adalah menggunakan waktu. Ini supaya apa? Supaya terbiasa dan semakin mengenali variasi pola. Kan kita tahu ya, kalau kita pengen apa namanya pintar kayak sudah cepat mengerjakan matematika dan paham gitu, memang kuncinya adalah perbanyak latihan. Dan khusus untuk TBS kayak gitu-gitu, teman-teman harus menambahkan yaitu menggunakan waktu. Jadi timer itu penting ya. Kalau kita memahami materi dengan baik, tapi kita tidak mengerti manajemen waktunya seperti apa, kita akan kalah di situ ya. Karena memang TBS ini diberi waktu, tidak
terserah kita menjawabnya ya. Jadi ada waktunya. Makanya apa namanya tips-tips untuk pekerjaan cepat dan sebagainya itu penting ya. Dan berlatih itu juga penting karena waktu itu sebenarnya nggak kerasa kalau kita mengerjakan soal-soal itu nggak kerasa. Tahu-tahu habis, tahu-tahu sudah kita tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, itu kan sayang ya. Jadi teman-teman harus ingat itu waktunya dan dilihat waktunya seperti apa. Dan kalau bisa karena di scoring TPS ini tidak ada minus ya. Jadi kalau salah itu nol skornya, maka kalau misalkan teman-teman udah apa namanya, udah mentok, udah nggak bisa lagi nih, isi aja. Pokoknya jangan sampai ada yang tidak diisi ya. Gitu. Itu untuk mm, barisan bilangan. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah bilangan 8, 12, 18, dan 26 dan bla bla bla. Ada yang bisa menjawab dari sini? 36. Ya, betul. 36 ya, Kak Rizky Sofia. Kita lihat eh, pembahasannya. Nah, jawabannya 36 betul. Pembahasannya seperti ini ternyata. Ternyata dari 8 ke 12 itu ditambah 4. 4 ya, tambahannya tambah 4. Hmm. Tambah 4. Harusnya tambah 4 itu, kebalikannya saya ya. 8 ke 12 tambah 4. 12 ke 18 tambah 6. 18 ke 26 ditambah 8. 26 ke berikutnya berarti kan polanya saya ganti dulu ya. Berarti ini ditambah 4 tambah 6. Oke, tambah 6. Jadi kenaikannya adalah ditambahkan dengan bilangan genap dimulai dari 4 dan kenaikannya 2 ya. Di 8 tambah 4 ada 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 8 26. Berarti 26 berikutnya ditambah berapa? Ditambah sama 10 yaitu jawabannya 36 gitu ya. Hmm, gitu. Sekarang yang ini coba kalau ini jawabannya yang mana? Teman-teman ada yang tahu? Ada yang tahukah? Atau kita langsung bahas aja ya? Nah, jadi jawabannya ternyata adalah 360. Mari kita lihat pembahasannya seperti apa. Dari minus 3 ke 3 kali 1 ya. 3 ke minus 6 dikali 2. 6 ke 18 dikali 3. 18 ke 72 dikali 4. Nah, berarti berikutnya dikali berapa? Dikali 5. Cuman kita harus ingat, ternyata di sini ada tanda yang berbeda. Jadi polanya setelah minus 3, positif 3, minus 6, positif 18, minus 72. Jadi dari negatif, positif, negatif, berarti berikutnya adalah positif ya. Maka 72 dikali 5 adalah 360. Kita pilih yang positif karena polanya bergantian antara negatif dan positif kayak gitu ya. Sekarang berikutnya jawabannya adalah yang C, 45 ya. Kita lihat dulu polanya seperti apa. 3 ke 4. Nah, ternyata ini lebih agak rumit lagi ya. 3 ke 4 ini sebenarnya bisa juga ditambah satu bisa. 4 ke 12. Nah, ini banyak juga. Bisa dikali 3, bisa juga ditambah 8 ya. Tapi kita mencari pola yang memungkinkan ya. Pola yang memang membentuk pola yang teratur seperti apa. Kayak gitu. Nah, ternyata dari 3 ke 4 bisa juga 3 kali satu ditambah satu. 4 ke 12 bisa juga 4 dikali 2 ditambah 4. Nah, 4 bisa kita pecah menjadi 2 kuadrat. Kayak gitu ya. Yang ini ya, 4 bisa kita pecah menjadi 2 kuadrat. 12 ke 45 bisa juga 12 ditambah sekian sampai dengan 45 bisa juga. Tapi kita menyesuaikan dengan pola yang sebelumnya ya. Polanya seperti apa yang membentuk pola.
Ternyata bisa juga 20 dikali 3 kan 36 ya. 36 ditambah 9 nanti jadi 45. 9-nya baru kita pecah menjadi 3 kuadrat. Ya. Terus coba kalau misalkan teman-teman masih kurang yakin nih dengan bentuk pola yang sebelumnya, bisa juga ngecek yang ini ke sini ya. Ternyata kalau dicek tuh polanya sama ya. 45 itu dari 196 itu dari 45 dikali 4 ditambah 4 kuadrat. Tuh sama. Jadi memang sekali lagi ya teman-teman butuh banyak berlatih ya. Entah itu dari berbagai macam sumber boleh soalnya ya. Dari buku, dari internet, dari apapun boleh. Karena tujuannya kita supaya lebih mengenali variasi pola seperti apa. Jadi tidak mesti harus penambahan aja, penjumlahan aja, pengurangan aja dan sebagainya. Tapi bisa juga variasi kayak ini tadi ya. Ada perkaliannya, ada pertambahannya. Ternyata ada juga yang berpangkat kayak gitu. Jadi butuh banyak-banyak latihan. Contoh soal berikutnya, jawabannya adalah 5. Kita lihat pembahasannya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ditanyakan, boleh langsung berbicara aja ya, supaya lebih enak ya. Karena kalau chat itu agak lama bukanya. Karena saya, kebetulan rumah saya di desa ya, jadi sinyalnya tuh agak-agak. Jadi bisa langsung berbicara aja teman-teman. Nah, di sini ternyata loncat dua ya, tidak tidak dari satu bilangan ke bilangan berikutnya, tetapi loncat dua. Nah, polanya seperti ini ya. 4 dibagi 2 ada 2. 2 dikali 10, 20. 20 dibagi 2, 10. Nah, berarti kita juga harus nyari nih bilangan yang belum kita cari polanya. Jadi 4 ke 5 dan 4 ke yang ditanyakan. Ya. 4 ke 5 ini bisa juga ditambah 1. Loh, mana nih? 4 ke 5 ditambah 1 bisa juga. 4 ke 5, 4 ke berikutnya tambah satu juga bisa ya. Jadi mengikuti yang sebelumnya. Karena di sini tuh kayak distraksinya itu tadi saya bilang ya, pemisahnya itu adalah sama yaitu 4 5. Kemudian di sini 4 lagi, berarti di sini 5 lagi kayak gitu ya. Kalau ini kebetulan masih sederhana ya pemisahnya. Tapi lain kali teman-teman harus lebih hati-hati lagi, lebih jeli lagi mengenali pola yang ada kayak gitu. Kemudian contoh soal berikutnya, di sini sudah menginjak dari ada angka ratusannya ya. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Kita lihat polanya. Ternyata di sini ada 45-nya sejumlah 2 ya. Dan dia menjadi pemisah, pendistraksi. Jadi dari 10 ke 55, 50 ke 25, 20 ke yang ditanyakan seperti apa polanya. Itu. Ternyata polanya tidak berurutan ya. Jadi polanya loncat, loncatnya malah berapa banyak iya. Dia harus apa namanya sering berlatih memang. Dari dari 110 ke 50 ini memungkinkan juga minus 10 juga bisa ya. Minus 10. Minus 60, mohon maaf. Minus 60 bisa. Atau 110 ya, dikurangi 60 ya, jadi 50. Kemudian dari 50 ke 20. Nah, ini juga minus 30 ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan 60 dan 30 ini setengahnya. Kita perhatikan lagi apakah ini sama juga. 55 ke 25. 55 ke kemungkinannya dikurangi 30. Ya. 25 ke berikutnya berarti kemungkinan dikurangi berapa lagi ya? Karena kalau yang di atas itu setengahnya. Jadi 30 ini setengahnya 60. Berarti mau kemungkinan di sini adalah minus 15 ya. Dikurangi dari setengahnya minus 30. Jadi 25 minus 15 ada 10. Berikutnya, nah ini sudah latihan soal. Ini sudah ada jawabannya ya. Teman-teman, kita diskusi aja ya. Kalau ada yang sudah bisa menemukan polanya, bisa langsung berbicara, atau kurang paham juga bisa. Jadi yang nomor satu ini, polanya adalah, ada yang sudah bisa menemukan polanya. Ini masih mudah ya, masih relatif mudah ya.
Jadi dari 1, 2, 8, 3, dan seterusnya. Kalau di sini kita perhatikan ada bilangan 2, 3, 5. Nah, tadi 2, 3, 5, dan seterusnya tadi bilangan apa ya? Bilangan prima ya. Bilangan prima. Jadi kemungkinannya di sini adalah 7. Setelah 5, bilangan prima selanjutnya adalah 7. Nah, kalau kalau menemukan soal yang seperti ini ya, ditanyain dua, dua barisan angka berikutnya, kemudian kita sudah menemukan kayak gini ya, pilihan jawabannya nggak ada tuh yang diawali sama 7, langsung aja pilih itu. Ya, ini kebetulan soalnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya memang harus cari dua-duanya ya. Ada 1, 8, 2, 7, 6, 4. Nah, ini membentuk pola. Pola seperti apa? Yaitu bilangan berpangkat ya. Jadi kalau teman-teman saya bilang tadi sudah hafal bilangan berpangkat seperti apa? Ya ini tinggal mudah aja, tinggal 1 pangkat 3 1 ya. 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 6 4. Berarti berikutnya berapa? 5 pangkat 3 125. Jadi jawabannya adalah 7 dan 125. Kayak gitu ya. Kemudian yang nomor dua ini ratusan ya. Awalnya ratusan menjadi satuan. Berarti ini perubahannya juga sangat banyak sekali. Memungkinkan ini ujung-ujungnya dibagi ya. Jadi 720 ke 720. Ini memungkinkannya dikali satu ya, atau dibagi satu juga bisa. 720 ke 360. Oh, ternyata 360 ini setengahnya 720. Jadi dibagi dua ya. 360 ini ternyata berapa? 120 ini berapanya 360? Jadi ternyata adalah 3/3, jadi dibagi 3 ya. Jadi tadi setelah ini ke sini mungkin dibagi satu, ini ke sini ini ternyata dibagi dua, berarti mungkin aja ini dibagi tiga. Oh ternyata betul 360 dibagi tiga 120, berarti berikutnya dibagi 4 kayak gitu ya. 120 dibagi 4 ada 30. Jadi teman-teman diperhatikan polanya seperti apa. Yang berikutnya adalah eh, soal nomor 3 ya. Di sini ada 11 ke 15, terus 24, ada 40 kayak gitu. Nah, di sini 11 ke 15 bisa jadi ini ditambah ya, karena dekat kayak gitu. Kemudian dari 24 ini ke 40 ini juga agak jauh ya, tapi kita lihat aja dulu ya. 11 ke 15 ini bisa aja ditambah 4 ya. Jadi kayak 11 ditambah sama 4 kalau kita pecah menjadi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat kayak gitu. Jadi 11 ditambah 4, 11 tambah 2 kuadrat ada 15. 24 ditambah berapa? Menjadi 40. Ternyata di sini 24 ditambah 16 kan ya. 16. 16 ini bisa dipecah menjadi 4 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat. Nah, ternyata di sini tuh membentuk polanya seperti itu ya. Kalau ini ke sini gimana? Nah, kalau ini ke sini 15 ini ditambah berapa? Ke 24. Ditambah 9 gitu ya. Jadi 9 kalau dipecah menjadi 3 kuadrat. Nah, berarti berikutnya berapa? Berarti 40 ditambah berapa? 40 ditambah sama, kalau berikutnya, kalau sebelumnya ada 4 kuadrat, berarti di sini 5 kuadrat ya. 5 kuadrat. Nah, 40 ditambah 25, ada 65 kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus jeli. Ah, soal nomor 4, jawabannya ada 15. Gimana polanya? Jadi dari 43 ini ke 41. Ini berarti karena eh, turunnya itu kecil ya, jadi dikurang 2. 41 ke 38 dikurangi berapa? Dikurangi 3 ya. Ini ke sini dikurangi 38 ke 33 karena pendek ya, berarti dikurangi 5. 33 ke 26 dikurangi 7. Kalau kita lihat polanya, dikurangi 2, dikurangi 3, dikurangi 5, dikurangi 7. Nah, ini termasuk bilangan prima yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi angka berikutnya adalah dikurangi sama 11, bilangan prima selanjutnya ya. Jadi 26 dikurangi 11 adalah 15. Ya.
Terus ini nomor 5. Nomor 5 ini kayaknya hampir sama dengan yang tadi ya, karena di sini ada bilangan berulang. Jadi 26 26. Ini kemungkinannya dikali satu, dibagi satu juga bisa. Nah, terus 26 ini apanya 13? Ternyata 13 ini setengahnya 26. Berarti kemungkinannya dibagi dua ya. Kalau ini dikali satu. 13 ini apanya 10? Ternyata dikurangi 3. Ini apanya 40? 10. Berarti dikali 4. Nah, berarti ini kayak tadi ya, apa namanya berulang, apa polanya itu berulang yang seperti di contoh pola yang tadi ya. Jadi dikali satu, dibagi dua, dikurang tiga, terus dikali empat, terus dibagi sama angka berikutnya setelah empat adalah lima. Jadi operasinya tuh berulang ya, setelah dikali, dibagi, dikurang, dikali, dibagi, terus dikurang. Nah, setelah lima dikurang 6. Berarti berikutnya diapakan? Berarti diapakan setelah dikurang? Dikali. Ya. Dikali berapa angka setelah 6? Yaitu 7. 2 dikali 7 adalah 14. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 6 sekarang. Satu ke 5. Satu ke 5 ini bisa jadi ditambah 4 ya. Tambah 4. 5 ke 9 juga ditambah 4. 9 ke 2 diapakan? Berarti dikurang ya. Dikurang berapa? 7. Dikurang 7. Sebentar. Oke, kayak gini. 2 ke 6, 2 ke 6 ternyata ditambah 4 lagi. 6 ke 10 ditambah 4 lagi. 10 ke 3 dikurang 7. Jadi polanya sudah terlihat ya. Tambah 4 minus 7. Tambah 4 tambah 4 minus 7. Berarti berikutnya ditambah 4. 3 tambah 4, 7. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Terus yang soal nomor 7 ada 3, 5, 9, sama 17. Nah ini polanya juga hampir sama ya. 3 ke 5 ini ditambah 2 bisa. 5 ke 9 ditambah 4 ya. 9 ke 17 ditambah berapa? 8 ya kan? Berarti berikutnya ditambah berapa? Karena kalau 2 4 8 ini kan berarti 2 itu 2 kali satu, 4 itu 2 kali 2, 8 itu 4 ini dikali 2 ya. Jadi bilangan yang sebelumnya ini dikalikan sama 2. Jadi 4 ini kan didapat dari 2 kali 2. 8 ini didapat dari 4 kali 2. Berarti berikutnya didapatkan dari 8 dikali 2 yaitu 16 ya. Berarti 16 ini ditambahkan sama 17 ini. Jadi hasilnya 33 yang D. Yang nomor 8 ya, ada bilangan 8, 11, 17, 29, 53. Nah, 8 ke 11 ini ditambah sama 3. 11 ke 17 ditambah sama, nah berapa? 6 ya. 6. 17 ke 29 ditambahkan sama 12. Ya. 29 ke 53 ini ditambahkan sama 48. Nah, ini juga sama ternyata. 3, 6, 12, 48. Jadi 6 diperoleh dari 3 kali 2. 12 diperoleh dari 6 dikali 2 gitu ya. Oh ini salah ya. Ini 24. 24. Nah ini 24. 29 ke 53 itu ditambahnya sama 24. Jadi 24 diperoleh dari 12 dikali 2. Ya. Jadi ternyata polanya ditambahkan dengan bilangan yang tadi ya. Dikalikan dengan 2. Kayak gitu. Jadi pola berikutnya adalah 53. Ditambahkan sama 24 dikali 2. Berarti tambah 48. Ya kan ya? Karena pola yang sebelumnya seperti itu. Jadi 53 ditambah 48 ada 101 ya. Terus yang nomor 9. 95 ke 77. Nah, ini memungkinkannya diapakan? Dikurangi ya. Dikurangi berapa? Dikurangi 18. 77 ke 61 dikurangi 77 ke 61 berapa ya? Dikurangi 16 ya. Kurangi 16. Terus 61 ke 47 ini dikurangi 14. Ya. Nah, jadi polanya sudah terlihat.
dikurangi 18, dikurangi 16, dikurangi 14. Berarti berikutnya dikurangi sama 12. 47 dikurangi sama 12 ada 35. Ya. Yang nomor 10 sekarang. Nah, nomor 10 ini agak campuran ya. Jadi tidak sesederhana yang tadi. Kita harus menganalisis 5 ke 11. Bisa jadi ditambah 6, bisa jadi juga 5 dikali 2 ditambah 1 bisa. Coba 5 kali 2 tambah 1 ya. 11 ke 34. 11 ke 34 ini ternyata bisa juga 11 kali 3. 11 kali 3 ditambah 1 kayak gitu ya. Terus 69 juga gitu. 34 dikalikan sama, sebentar ya. 34 dikalikan sama 2 ya. 2. Ya, dikalikan sama 2 ditambah 1 dikalikan sama 2. Kalau yang ini tadi dikalikan sama 3 ya, ditambah 1. Kalau ini dikali 2 tambah 1. Kalau yang ini 69, 69 ini dikalikan 3 ditambah 1. Ya, jadi nanti hasilnya ada 208. Nah, jadi polanya sudah terlihat. Bilangan yang sebelumnya ya dikalikan dengan 2 ditambah 1. Kemudian yang selanjutnya bilangan itu sendiri dikalikan 3 ditambah 1. Bilangan selanjutnya 2 dikalikan 2 tambah 1. Terus selanjutnya lagi dikalikan 3 tambah 1 dan seterusnya. Jadi polanya dikalikan 2 dan 3 terus ditambah 1 secara bergantian ya. Jadi nanti nemunya adalah 2000 ini sekian yang C ya. Teman-teman kalau saya terlalu cepat atau kurang jelas bisa langsung berbicara aja ya. Kayak gitu. Nah, sebelum kita menginjak ke apa namanya part berikutnya, saya punya ice breaking. Ada yang bisa menebak ini apa? Jadi kalau belajar itu kita harus ada refreshnya ya, supaya kita tidak serius terus. Coba saya cek dulu. Perlawanan sengit, oke. Kayaknya sudah banyak yang tahu nih, karena mungkin sering refresh ya. Refreshing. Jadi ini perlawanan sengit. Terus yang berikutnya ada aritmatika dan aljabar. Nah, aritmatika dan aljabar sama juga. Dulu kita sudah pernah mempelajari ketika sekolah ya. Nah, sebenarnya apa sih aritmatika dan aljabar itu? Ya, jadi pengkajian ya atau bidang yang materi yang didalami itu tentang bilangan bulat positif yang itu dioperasikan melalui beberapa operasi ya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga ada istilah aljabar. Kalau kita ingat kata-kata aljabar mungkin kita ingatnya X, Y, Z gitu ya. Nah itu bisa juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita menentukan di kehidupan sehari-hari. Itu ya. Kemudian aritmatika dan aljabar ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama adalah operasi hitung. Jadi operasi hitung seperti biasanya ya, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian itu. Kemudian yang kedua adalah jarak waktu dan kecepatan. Ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi ternyata di aritmatika dan aljabar nanti juga memungkinkan ada soal tentang jarak waktu dan kecepatan. Meskipun kita tahu bahwa ini tuh biasanya ada di fisika ya, tapi model matematikanya ada di aritmatika dan aljabar. Ya. Yang ketiga ada perbandingan kuantitatif. Ini ada perbandingan kayak kita dulu ketika sekolah atau mungkin teman-teman ada yang pernah TPA itu kan ada perbandingan ya. Jika apa namanya pekerjaan rumah segini dengan tukang segini selesai dalam waktu ini. Tapi jika tukangnya dikurangi, berapa hari selesainya? Nah, kayak gitu biasanya. Itu bisa menggunakan perbandingan kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan laba dan rugi, seperti yang saya bilang tadi ya. Yang pertama ada operasi hitung. Nah, plus minus, bagi kali itu kita harus paham ya. Antara plus minus dengan bagi kali itu masih lebih menang bagi kali. Sehingga kalau teman-teman menemukan soal yang di situ ada plus minus bagi kali, maka yang didahulukan adalah bagi kali. Jadi kalau misalkan ada plus dengan kali, maka kita harus mendahulukan operasi yang kali. Plus dengan bagi harus mendahulukan operasi yang bagi. Begitu juga dengan ketika minus ketemu bagi harus mendahulukan bagi. Minus ketemu kali harus mendahulukan perkalian, gitu ya.
Jadi perkalian dan pembagian akan selalu menang. Begitu. Jadi harus didahulukan perhitungannya. Kemudian yang selanjutnya adalah perbandingan kuantitatif. Nah, ini ternyata ada dua macam ya. Ada yang namanya perbandingan senilai dan tidak senilai. Ya. Kalau yang senilai itu nanti ketika dibandingkan ya akan senilai, tapi kalau tidak senilai akan berkebalikan. Tuh. Nanti kita langsung prakteknya dalam soal aja. Tapi kalau kata-kata kan mungkin susah dipahami ya. Gitu. Nah, sebelum ke contoh soal dan sebagainya, teman-teman juga harus paham ya. Ini tadi yang saya bilang tentang apa namanya pembagian perkalian dan sebagainya. Jadi kalau nemu operasi yang seperti ini harus diapakan ya. Kalau yang seperti ini harus diapakan. Kalau misalkan teman-teman nemu persamaan A kuadrat min B kuadrat itu bentuknya dari mana, itu harus paham ya. Jadi harus sering-sering berlatih supaya teman-teman itu bisa setidaknya oh paham dan ingat karena sering dipakai lama-lama hafal gitu ya. Oh A kuadrat min B kuadrat itu asalnya dari mana? Kita bisa pakai bentuk lain yang seperti apa? Itu apa namanya penting untuk uh, dilatih ya gitu. Begitu juga dengan apa namanya bilangan-bilangan yang pecahan seperti ini ya. Nah, biasanya itu ada juga yang soal itu menanyakan bentuk desimalnya. Jadi awalnya pecahan tapi ditanyakan desimal gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau menghafalkan, mau membagi secara manual juga nggak apa-apa ya. Tapi itu kan lebih lama waktunya. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi saya bilang di mana di slide yang sebelumnya ya ada perhitungan laba rugi. Nah, ini ternyata juga masuk di aritmatika dan aljabar. Jadi nanti ada ditanyakan harga jual, harga beli, kemudian untung, ruginya berapa, presentasi keuntungan, presentasi rugi, dan sebagainya ya. Dan yang selanjutnya adalah perhitungan jarak waktu kecepatan. Ya, kita sudah tahu rumus bahwa kecepatan atau V itu adalah jarak dibagi dengan waktu seperti di rumus yang bentuknya segitiga ini ya. Jadi ini juga tips buat teman-teman kalau misalkan mau apa namanya mau menghafalkan rumus itu bisa pakai juga sistem segitiga ini ya. Jadi kalau yang ditanyakan jarak atau S nanti yang S ini yang atas ini ditutup pakai tangan. Berarti tinggal V kali T gitu ya. Jadi kecepatan dikali waktu. Kalau ditanyain kecepatan atau V gimana? Berarti V-nya ditutupin tinggal S per T. Jadi jarak dibagi waktu gitu ya. Jadi itu lebih memudahkan. Kita langsung ke contoh soal di sini nomor satu. Ya, ini saya bilang tadi ya, di sini kan ada pengurangan. Ini pengurangan, ini ada perkalian. Berarti mana yang didulukan? Perkalian, kayak gitu ya. Langsung kita lihat aja di sini bahasanya. Jadi kalau ada soal yang seperti ini, teman-teman nggak harus mengalihkan, aduh ada seribuan nih, 1.200 sekian, dikali 1.200 sekian, dikurangi 1.000, dikali lagi 1.000 sekian. Nah, itu kan terlalu panjang kalau dihitung ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, oh ini kayaknya bisa di model matematika deh, misalkan aljabar deh, ya. Misalkan kalau 1, 2, 7, 8 itu dimisalkan A gimana? Karena di sini ada angkanya itu sama ya, yang atas dengan bawah itu sama. Jadi dimisalkan A dan B itu untuk memudahkan aja supaya tidak terlalu banyak angkanya ya. Jadi di sini ada A dikali A min B kali B karena bilangannya sama di sini ya. Gitu per A dikali B 1.278 kali 1.150 min B kali A. Nah, dikurangi lagi minus A minus B. Jadi kita tinggal mengoperasikan huruf-huruf ini aja, nggak usah lihat-lihat angka yang ribuan ya. Jadi A dikali A min B kali B. A kali A kuadrat. B kali B kuadrat. Jadi A kuadrat min B kuadrat. Per A kali B sama ini kan bisa dicoret ya. Tinggal minus dikali minus A. Minus dikali minus B. Tinggal A plus B. A plus B ini. Nah, ada bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini kita tahu bahwa dulu di matematika itu ada sifat yang seperti ini. Ya, teman-teman coba lihat yang bagian ini. A plus B dikali A min B. Itu kan kalau kita mau menghitung harus dikalikannya harus ini ya, gantian ya. A dikali A, terus A dikali B, terus B dikali A, B dikali B, kayak gitu. Nah, nanti hasilnya itu ketemunya sama kayak bentuk ini. Makanya bentuk yang seperti ini bisa dibentuk juga seperti ini ya. Jadi gitu. A
A plus B ini bisa dicoret dengan yang bawahnya ya, yang penyebut bawahnya. Kayak gitu. Jadi tinggal A min B. Baru A min B kita kembalikan lagi ke bentuk bilangannya. A adalah 1278, B adalah 1150 ya. Jadi tinggal dikurangin aja nanti ketemu hasilnya 128. Berarti jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal kedua. Ya, soal kedua jawabannya desimal D ya. Ada 12 kuadrat min 8 kuadrat. Ini sama kayak tadi bentuknya. A kuadrat min B kuadrat ya. Jadi bisa dibentuk seperti ini. Kemudian yang penyebutnya sama. Yang ini dibagi 10%. Saya jadikan 10 per 100. Ditambah 8. Nah ini ada pembagian juga. Mana yang didahulukan. Yaitu yang ini nanti ya. Tapi yang ini yang di dalam kurung dikerjakan dulu nggak apa-apa. Jadi 12 tambah 8 langsung 20. Dikalikan sama 12 min 8 ada 4. Per 16 kali 9 dibagi 1/10 ditambah 8. Nah ini kan 20 kali 4 ini bisa dicoret ya. 4 dengan 16 ini tinggal 4. 4 dengan 20 nanti tinggal 5. Nah, jadi tinggal 5/9 dikali ini dibalik. Kalau kita, ini kan pembagian ya, terus ini jadi perkalian. Itu berarti yang ini harus dibalik pecahannya. Jadi dari 1/10 menjadi 10/1. Ditambah lagi sama 8. Ini didahulukan mengalihkannya ya. Jadi 5 kali 10, 50. 9 kali 1, 9. 50/9. Ditambah sama 72/9. Kenapa kok bisa jadi 72/9? Karena dari 8 kita samakan penyebutnya menjadi 9 ya. Jadi 50 ditambah sama 72, 122/9 hasilnya 13,5. Ya. Ini selanjutnya soal nomor 3. Ini sama juga ya. Jadi kan di sini ada beberapa bentuk. Ya, ada P, Q, R. Nah, misalkan P dikurangi Q itu karena ini ada yang sama ya. Jadi ini kan sama tuh. Jadi dimisalkan aja pakai A gitu. Misalkan itu A, berarti P min Q min plus R. Nah, ini kan karena di dalam kurung ya, artinya di dalam kurung berarti ini dikalikan juga min dikali Q dan juga min dikali plus R. Makanya di sini jadinya min R gitu. Terus P min Q, P min Q adalah bentuk A min R, A kuadrat min R kuadrat. Nah, ini dari sini ya. A kuadrat min R kuadrat bisa dipecah kayak yang saya bilang tadi di awal ya. A plus R dikali A min R. Jadi ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal 1 per A plus R ini. Nah, jadi A-nya kita kembalikan lagi ke B min Q. Jadi 1 per B min Q plus R. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Jadi kita perlu memodelkan, mengaljabarkan, misalkan, oh ini dimisalkan A, jadi gitu ya. Kan harus apa namanya sering berlatih supaya lebih mudah memisalkannya. Soal nomor 4 ini soal cerita agak panjang ya. Nah ini kunci jawabannya ya. Di sini diketahui kelompok bermain 5 anggota, salah satu anggota umurnya adalah X tahun, belum diketahui, dan ada anggota yang berumur 10 tahun. 3 anggota lainnya X plus 3 ya, X plus 5, dan juga 2X min 3. Rata-ratanya diketahui 15 tahun. Nah, kita bisa langsung memasukkan ke rumus rata-rata ya, karena rata-rata itu kan jumlah total data dibagi banyaknya data. Jumlah total data kita bisa menuliskan pakai anggota berumur X ya, ditambah 10 yang sudah diketahui tadi, ditambah sama X plus 3, ditambah sama ini, ditambah sama ini. Pokoknya yang sudah diketahui itu tadi ya, dibagi sama jumlah anggotanya ada 5. Nah, setelah ini dihitung semuanya ketemunya ini 5X plus 15 per 5. Terus ini dihitung seperti biasanya dan ketemu X-nya ada 12. Nah, ternyata salah satu anggota berumur X. Nah, kita masih ada tugas lagi untuk mencari umur pastinya dari X plus 3, X plus 5, sama 2X min 3 ini ya, berapa. Nah, setelah dihitung dengan memasukkan nilai X sama dengan 12, maka diperoleh umur anggotanya ya. Anggota 1 tadi ada 10 tahun, anggota 2 X yaitu 12 tahun dan sebagainya. Dan diperoleh yang termuda ternyata adalah 10 tahun dan tertua 21 tahun.
Jadi kita sesuaikan ya, yang ditanyakan adalah tertua dan termuda. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu ya. Terus yang nomor selanjutnya, gini. Ini juga soal cerita ya. Nah, yang dimiliki bonekanya 12 kali lebih banyak dari 4 kalinya boneka Fizi. Jadi diketahui bonekanya Faza itu 12 lebih banyak dari 4 kalinya Fizi. Jadi dimodelkan 12 ditambah 4 FI, 4 Fizi. Dan juga setengah dari total boneka Lili. Nah, ternyata setengahnya boneka Lili, artinya berarti Lili itu dua kalinya Faza dibalik gitu ya. Nah, sedangkan di sini Fizi mempunyai X boneka, Fizi X. Sehingga FA, FA ini kita masukkan ini di sini ya. 12 ditambah 4 FI. Kita tahu bahwa FI tadi sudah X. Berarti X kita masukkan ke sini. Jadi 12 ditambah 4X. Terus kita bisa nyari LI. Punyanya LI tadi di sini ada dua kalinya Faza ya. Dua kalinya ini. Dua kalinya yang sudah kita cari tadi. 12 plus 4X. Didapatkan 24 plus 8X. Nah, baru kita bisa menghitung tuh jumlah punyanya Faza, Fizi, Lili. Jadi kita totalkan semuanya, ada ketemunya 12X plus 36 yang B. Ya. Nah, terus ini juga soal cerita. Jadi ada gaji lama, ada gaji baru. Nah, ini perbandingan ya. Kalau gaji lama itu X selama 48 jam per minggu, gaji barunya Y selama 48 dikurangi 4. 48 kurangi 4 berarti 44 jam ya per minggunya. Jadi kita bisa memodelkan dari gaji X selama 48 jam, 48X. Gaji Y selama 44 jam, 44 Y. Jadi kita cari Y-nya berapa. Karena Y tadi kan gaji baru ya. Yang kita cari adalah gaji baru setelah perubahan jam. Jadi ada seperti ini. Gitu. Ya. 44X plus per 48. Sebentar ya. Mohon maaf. Oke. Mengingatkan waktunya 10 menit lagi ya Kak. Oke, Kak. Oke, Kak. Ya. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Kita langsung beranjak ke soal selanjutnya aja. Ini juga apa namanya perbandingan. Jadi perbandingan preminya keduanya sama ya. Jadi kita bisa pakai perbandingan yang senilai. Jadi setelah premi, presentasi premi, kari gaji, presentasi premi, kari gaji juga, nanti bisa didapatkan gaji ANAF yang setelah potongan premi adalah 900.000. Ya. Intinya adalah di sini pakai perbandingan. Nah, sekarang yang sini ya. Jika jumlah 101 bilangan kelipatan 3 yang berurutan adalah ini, maka jumlah 3 bilangan kecil. Nah, ini bisa kita misalkan ya. Karena di sini bedanya itu kelipatannya itu 3. Berarti artinya kelipatan 3 bedanya itu 3. Bedanya tetap. Kalau beda tetap, berarti dia termasuk yang barisan yang aritmetika, bukan yang geometri. Karena kalau aritmetika itu bedanya tetap ya. Kita bisa memasukkan ke SN. SN itu jumlah suku. Nah, ini ya. Diketahui ini. N-nya lah ini jumlah 101. Ya, jadi N-nya pakai 101. Setelah dihitung nanti ketemu A-nya. A itu suku pertama ya. Adalah 30. Nah, suku pertamanya sudah diketahui. Nah, kita bisa menghitung jumlah tiga bilangan terkecil. Jadi S3 gitu ya. Terus N-nya pakai 3, A-nya dimasukkan dari yang diperoleh pertama tadi. Kita peroleh bahwa S3 atau jumlah bilangan terkecil tiganya itu tadi ya, tiga bilangan terkecilnya adalah 99. Kayak gitu. Nah, ini juga sama ya. Ini soal cerita aja. Jadi tabungannya A berapanya D, D-nya berapa A, C plus D itu ada berapa kayak gitu. Nanti diolah seperti yang soal boneka tadi ya. Jadi ketemunya tabungannya B adalah 900.000. Nanti teman-teman boleh mencoba sendiri ya. Kalau slide-nya boleh dibagikan nanti. Ini juga sama ya. Ini dimisalkan luas tembok seluruhnya A. Nah, yang sudah dicat itu kan sepertiga ya, selesainya sepertiga, sepertiga A. Ditambah sama melanjutkan mengecat seluas 10 meter. Nah, kemudian sama dengan 3 per 4 A, 3 per 4 A. Nah, kemudian 10 ini pokoknya diolah ya.
teman-teman bisa lah pasti. Ini jadi kita nyari nilai A-nya, nanti ketemu A-nya itu 24. Itu adalah luas tembok seluruhnya. Karena ini bentuknya itu kan, tembok itu kan bisa persegi atau persegi panjang ya. Ini sudah diketahui tingginya sekian, berarti yang ditanyakan panjangnya. Berarti 24 dibagi sama 3. Karena 24 ini adalah luas seluruhnya. Jadi jawabannya adalah 8. Ya. Nah, ini ice breaking lagi, daging ya, daging gambarnya, tapi clue-nya jual dan tawar, jadi dagang. Ini juga ya. Kemudian yang terakhir adalah kecukupan data. Kecukupan data ini merupakan tipe soal yang ketiga di dalam kuantitatif. Jadi nanti akan disediakan dua buah data, pernyataan satu dan pernyataan kedua. Dengan pernyataan satu dan kedua, nanti apakah bisa menjawab soal, kayak gitu ya. Jadi teman-teman cukup fokusnya kepada dua pernyataan itu saja. Ya, pernyataannya bisa bervariasi, bisa berupa pernyataan biasa ya, atau aritmatika, atau bilangan, atau himpunan, logika, dan sebagainya. Jadi berbagai macam pernyataannya. Nah, ini tipsnya adalah dianalisa soalnya, ya, menyederhanakankah atau menyatakan kembali pernyataan satu atau pernyataan dua kembali menyatakan pernyataan yang ke satu dan sebagainya gitu. Dan selalu pikirkan tentang kecukupan selain melihat waktu juga ya, kecukupan bukan perhitungan. Jadi teman-teman tidak boleh jangan sampai ya, jangan sampai fokusnya itu kepada menghitung hasilnya X harus ketemu sekian, enggak. Tapi kita cukup berpaku pada data satu mendukung untuk mencari dari nilai X, data kedua juga mendukung kayak gitu ya. Jadi cukupnya kecukupan data-datanya cukup atau tidak. Gitu. Seperti ini ya contoh soalnya ya. Ada X plus Y plus Z itu sama dengan 36. X dikali X min 6 ada 10. Ada 0. Berapa nilai X? Kalau dari pernyataan satu kira-kira kita bisa nyari nggak nilai X berapa? Tidak ya. Karena di sini masih ada Y dan Z. Kita tidak tahu Y berapa, Z berapa. Ya. Sedangkan kalau di pernyataan kedua, kita bisa nyarikah X berapa? Ini kan kalau dikalikan X kali X kuadrat ya. Min 6 kali X, min 6 X kuadrat, min 6 X. Nah, kalau dicari X berapa, tidak ketemu juga karena dua-duanya X ya. Nanti tidak ketemu juga. Jadi pernyataan satu tidak bisa, pernyataan kedua tidak bisa. Kalau digabungkan pernyataan satu dan pernyataan kedua, misalkan kita buat disubstitusikan kayak gitu. Jadi pernyataan kedua disubstitusi ke pernyataan satu tetap tidak bisa. Karena di sini ada Y dan Z yang tidak diketahui gitu ya. Jadi teman-teman bisa, ya, tidak bisa, tidak mendukung ya. Jadi teman-teman cukup memilih pilihan jawaban yang sesuai dengan pernyataan. Kayak gitu. Terus contoh soal yang berikutnya adalah ini. Jika X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi ini, berapakah nilai X jika Z sama dengan satu? Misalkan Z sama dengan satu. Ya, berarti kan kita punya X ditambah 2Y ditambah 3 kali satu ya. Kita masih punya X dan Y, artinya tidak bisa, masih ada Y yang nggak diketahui. Kalau misalkan X dan Y itu diketahui sama dengan 5, bisa juga ya. Tapi di sini nanti kita apa namanya eh, tidak bisa mencari juga ya. Saya tadi sudah sempat ngetik di sini ya. Coba dilihat teman-teman. Di sini tadi kan gini ya. Jika X plus Y sama dengan 5 maka kita bisa memecah persamaan yang pertama tadi yang di soal ya. Jadi X ditambah 2Y. 2Y itu bisa juga Y plus Y ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai X plus Y dimasukkan 5 tapi tetap masih ada Y dan Z ini. Ya. Jadi nanti persamaan akhirnya adalah ini. Ya, tetap tidak ketemu nilai X-nya. Ya. Tapi kalau misalkan Y plus 3Z sama dengan 5 ini dimasukkan ke persamaan yang pertama tadi, apakah bisa didapat? Tidak bisa juga. Karena di sini ada Y dan ada Z pula. Ya. Jadi X-nya tetap tidak bisa diperoleh. Ya, gitu. Jadi jawabannya dua-duanya tidak bisa. Terus yang ini, berapa usia Dea sekarang? Jika jumlah usia Dea dan Emma adalah 28 tahun. 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Ada yang tahu ini jawabannya apa?
Sebenarnya dua-duanya bisa ya. C. Oke, dua pernyataan sama-sama cukup untuk menjawab pernyataan. Oke. Satu aja tidak cukup ya, karena Dea dan Emma tidak diketahui berapa-berapa pastinya. Yang dua juga tidak bisa. Ya. Jadi 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Kan tidak jelas ya Emma berapa, dia berapa. Jadi satu saja tidak bisa, dua saja tidak bisa. Kalau misalkan satu kita pakai, dua kita pakai, nanti kita bisa memodelkan ada dua persamaan ya. Jadi nanti bisa disubstitusi karena cuman ada dua variabel yaitu Dea dan Emma. Jadi nanti Dea-nya bisa kita cari. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Kak, mohon maaf untuk waktunya sudah habis. Oke, oke, Kak. Oke, Kak. Bentar. Oke, jadi sebenarnya masih ada beberapa contoh soal lagi ya. Ada 3 lagi. Tapi nanti teman-teman bisa apa namanya melihat sendiri ya jawaban yang itu. Nanti mungkin bisa di share slide-nya. Dan untuk referensinya saya memakai soal-soal TBS di UTBK atau TPA juga bisa ya, karena soalnya sebagian sama dan juga buku TBS dan TPA Bappenas. Kalau yang banyak disarankan itu kan yang sampulnya warna merah ya. Kemarin saya waktu belajar juga pakai itu dan beberapa apa namanya mentor saya yang sebelumnya juga menyarankan pakai itu. Jadi teman-teman intinya banyak berlatih dengan sumber-sumber yang terserah, intinya mendukung untuk belajarnya teman-teman gitu ya. Baik, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada yang jelas atau ada yang kurang ya, ada yang tipu kayak tadi. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya tutup bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Saya minta tolong kepada teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, satu, dua, tiga. Oke. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nurul Mafiro. Cukup sekian untuk pemaparan materi. Terima kasih banyak atas ilmunya. Saya bisa katakan tadi materinya tuh yang disampaikan sangat jelas dan sangat menarik ya Kak ya. Hmm. Eh, saya baik kita sudah di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Nurul Malviro atas ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Kakak. Dan saya mewakili tim AC juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta. Semoga apa yang kita rencanakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita sama-sama diperlancar urusannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.